Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adila berdiri pada tahun 2006 di kota Bandar Lampung. Berada di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 110 Raja Basa, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung. Menjadi salah satu kampus kesehatan yang dimiliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Valia dari kelas A dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 202406252. Di sini saya akan menjawab soal UTS. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional khususnya di bidang pendidikan sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Sebagai individu, saya dapat berperan dalam menyikapi konsep ketahanan nasional di bidang pendidikan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran nasionalisme. Saya dapat mempromosikan nilai-nilai nasionalisme dan cinta tanah air melalui pendidikan informal, seperti diskusi atau kegiatan komunitas. Dan yang kedua, mengembangkan karakter bangsa, yaitu saya dapat membantu mengembangkan karakter bangsa yang tangguh, berintegritas, dan memiliki semangat kebangsaan melalui pendidikan karakter. Dan yang ketiga, mendukung pendidikan berkualitas. Saya dapat mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, seperti mempromosikan metode pembelajaran yang inovatif dan efektif. Pertanyaan yang kedua, dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya, sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Dalam lingkup daerah, provinsi, khususnya Provinsi Lampung, saya dapat menarasikan wawasan saya sebagai berikut. Wawasan Lampung adalah cara pandang masyarakat Lampung terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitarnya dengan memprioritaskan keharmonisan dan keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Provinsi Lampung memiliki kekayaan alam dan budaya yang beragam, sehingga wawasan ini sangat penting untuk menjaga kelestarian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pertanyaan yang ketiga, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia. Di Indonesia, hak asasi manusia atau HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa hak wanita dan anak yang dilindungi dalam Undang-Undang HAM di Indonesia. Yang pertama, hak wanita, yaitu kesetaraan. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, perlindungan dari kekerasan. Wanita berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik fisik, seksual, maupun psikologis. Yang ketiga, hak reproduksi. Wanita memiliki hak untuk membuat keputusan tentang kesehatan reproduksinya, termasuk hak untuk mengakses layanan kesehatan reproduksi. Selanjutnya ada hak anak. Yang pertama, hak untuk hidup. Anak memiliki hak untuk hidup dan berkembang secara sehat dan sejahtera. Yang kedua, hak untuk pendidikan. Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Yang ketiga, perlindungan dari kekerasan. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik fisik, seksual, maupun psikologis. Yang keempat, hak untuk berpartisipasi. Anak memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengembalian keputusan yang mempengaruhi kehidupan. Pertanyaan yang keempat, demokrasi di Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu.
Demokrasi di Indonesia memainkan peran penting dalam membentuk kerangka pikir dan perilaku politik warga negara. Berikut beberapa aspek yang mempengaruhi kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia dalam demokrasi, yaitu kerangka pikir. Yang pertama, partisipasi aktif. Demokrasi mendorong warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik seperti pemilihan umum dan pengambilan keputusan. Yang kedua, keterbukaan dan transparansi. Demokrasi mempromosikan keterbukaan dan transparansi dalam pemerintahan sehingga warga negara dapat memantau dan mengawasi kinerja pemerintah. Yang ketiga, penghargaan terhadap hak asasi manusia. Demokrasi menjamin perlindungan hak asasi manusia sehingga warga negara merasa aman dan dihargai. Selanjutnya ada perilaku politik. Yang pertama, keterlibatan dalam proses politik. Warga negara Indonesia dapat terlibat dalam proses politik melalui pemilihan umum, demonstrasi, dan kegiatan lainnya. Terima kasih. Pertanyaan kelima, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang 1945. Berikut beberapa contohnya. Hak warga negara. Yang pertama, hak untuk hidup. Warga negara berhak untuk hidup dan mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan jiwa. Yang kedua, hak untuk merdeka. Warga negara berhak untuk hidup merdeka dan bebas dari penindasan. Yang ketiga, hak untuk berserikat dan berorganisasi. Warga negara berhak untuk berserikat dan berorganisasi. Yang keempat, hak untuk mengumumkan pendapat. Warga negara berhak untuk mengumumkan pendapat dan memiliki kebebasan berbicara. Pertanyaan yang keenam, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah suatu entitas politik yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur dan mengelola masyarakat dalam suatu wilayah tertentu. Negara memiliki beberapa karakteristik utama seperti yang pertama, kedaulatan. Negara memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak dapat diatur oleh pihak lain. Yang kedua, wilayah. Negara memiliki wilayah yang jelas dan terdefinisi dengan batas-batas tertentu. Yang ketiga, pemerintahan. Negara memiliki sistem pemerintahan yang mengatur dan mengelola masyarakat. Yang keempat, rakyat. Negara memiliki rakyat atau warga negara yang menjadi bagian dari negara tersebut. Selanjutnya, negara dapat berbentuk monarki, republik, atau sistem pemerintahan lainnya. Fungsi negara meliputi yaitu yang pertama, mengatur dan mengelola masyarakat. Negara membuat kebijakan dan peraturan untuk mengatur masyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban. Negara bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan. Negara berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Dalam konteks Indonesia, negara memiliki tujuan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pertanyaan ketujuh, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sebutkan tujuan bangsa negara Indonesia merdeka, jelaskan tujuan yang dimaksud. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan bangsa dan negara Indonesia merdeka tercantum dalam alinea keempat, yaitu dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat, sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Tujuan bangsa dan negara Indonesia merdeka yang dimaksud adalah yaitu 1. Merdeka, bebas dari penjajahan dan memiliki kedaulatan penuh. Yang kedua, bersatu, terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, berdaulat, memiliki kekuasaan tertinggi dan tidak tergantung pada pihak lain. Yang keempat,
adil, mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, makmur, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Selanjutnya, tujuan ini menjadi landasan bagi pembangunan dan pengembangan negara Indonesia serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan rakyat Indonesia dalam mencapai cita-cita bangsa. Terima kasih. Pertanyaan ke-8. Simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda-beda tapi satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan nasional Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Simbol ini menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Arti dan makna dari keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika mengakui dan menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Yang kedua, persatuan. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap satu dan memiliki tujuan yang sama. Yang ketiga, kesatuan. Semboyan ini menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan dalam mencapai cita-cita bangsa. Pertanyaan ke-9. Sebagai mahasiswa, saudara memiliki kluster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Mengapa demikian? Terangkan penjelasan saudara. Sebagai mahasiswa, kita memiliki peran penting dalam membangun bangsa dan negara. Berikut beberapa alasan mengapa mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif berwarga negara. Yaitu cerdas yaitu ada dua, mengembangkan pengetahuan, yaitu mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang luas dan mendalam. Dan yang kedua, menganalisis masalah. Mahasiswa harus dapat menganalisis masalah dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya yaitu ada kritis yang berarti mengkritis kebijakan. Mahasiswa diharapkan dapat mengkritis kebijakan pemerintah dan lembaga lainnya. Yang kedua, membangun argumentasi. Mahasiswa harus dapat membangun argumentasi yang kuat dan logis. Yang ketiga, alat berwarga negara. Aktif berwarga negara. Yang pertama, berpartisipasi dalam proses politik. Mahasiswa diharapkan dapat berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum. Yang kedua, mengembangkan kepedulian sosial. Mahasiswa harus dapat mengembangkan kepedulian sosial dan peduli terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Pertanyaan terakhir, narasikan pengetahuan saudara tentang civil society atau masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Civil society atau masyarakat madani adalah suatu konsep yang merujuk pada masyarakat yang memiliki kesadaran dan partisipasi aktif dalam membangun dan mengembangkan diri sendiri, serta masyarakat yang memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola diri sendiri. Ciri-ciri masyarakat madani yaitu yang pertama, partisipasi aktif. Masyarakat madani memiliki partisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan. Yang kedua, kesadaran warga. Masyarakat madani memiliki kesadaran yang tinggi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang ketiga, kemandirian. Masyarakat madani memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengatur dan mengelola diri sendiri. Yang keempat, keterbukaan. Masyarakat madani memiliki keterbukaan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Sekian jawaban dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. See you next time guys. Bye-bye.